Persaingan ketat di grup C semakin memanas jelang lanjutan ronde ketiga. Australia optimis bisa melibas timnas Indonesia yang cuman dilatih Patrick Kluivert. Bahrain juga koar-koar sombong ingin cepat lolos Piala Dunia setelah juara Piala Teluk. Sementara Cina masih sibuk cemburu dengan kekuatan baru skuad Garuda. Meski begitu, pasukan Merah Putih sudah punya skema kejutan demi memastikan tiket Piala Dunia. Bagaimanakah hitung-hitungan cara lolos skuad Garuda ke Piala Dunia? Ambisi curi poin di markas Australia. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan kembali berlanjut di markas Australia. Pasukan Merah Putih harus mewaspadai ambisi tinggi tuan rumah di bawah asuhan Tony Popovic. Pelatih kelahiran Sydney ini diuntungkan karena para penggawa Australia gacor di level klub. Archie Goodwin panen gol bersama Adelaide United usai 8 kali menjebol gawang lawan. Kemudian Popovic juga semakin berambisi untuk meraup 3 poin di Sydney. Pasalnya pelatih 51 tahun ini ingin melihat Australia menang di kampung halamannya. Saya kembali ke kota tempat saya tumbuh dan memulai perjalanan sepak bola saya sebagai pelatih kepala Socceroos. Ini akan menjadi momen istimewa bagi keluarga dan sahabat dekat saya yang telah memainkan peran penting dalam karir saya, ucap Popovic. Mental publik Australia juga semakin membara hingga berani meremehkan Patrick Kluivert. Media The Roar justru heran melihat keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong tidak pernah populer di Indonesia. Ia telah mendapatkan pujian dari masyarakat Indonesia. Ketika dia dipecat, seluruh Indonesia menjadi gempar. Tulis The Roar. Kesombongan kanal berita Australia juga dibenarkan oleh Tony Popovic. Sang pelatih masih memandang remeh kemampuan Kluivert sebagai juru taktik skuad Garuda. Kluivert adalah pesepak bola yang luar biasa. Dia berada di level tertinggi bermain untuk klub-klub terbesar di dunia. Hanya saja dia masih minim pengalaman dalam melatih tim sepak bola. Tutur Popovic. Mental tangguh Australia diprediksi bakal menjadi ujian berat bagi Patrick Kluivert. Apalagi laga ini akan menjadi debut pertamanya menangani timnas Indonesia. Namun Kluivert ternyata sama sekali nggak terpengaruh dengan hujatan Australia. Sang pelatih malah semakin sibuk mempersiapkan kekuatan timnas Indonesia. Salah satunya dengan aktif memantau bakat pemain Liga 1 yang akan dibawa ke ronde ketiga. Kluivert diprediksi bakal memberikan kesempatan besar untuk setiap pemain yang layak dipanggil. Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Tutur Sumarji. Komentar manajer skuad Garuda ini juga sudah pernah disampaikan oleh Alex Pastur. Sang asisten pelatih berjanji akan adil memberikan kesempatan untuk pemain lokal dan keturunan. Kami datang untuk menyaksikan semua talenta pemain di pertandingan ini. Persiapan serius ini nggak bikin Kluivert langsung besar kepala melawan Australia. Pelatih asal Belanda ini berharap anak asuhnya minimal bisa mencuri 1 angka. Dengan hasil tersebut, pasukan Merah Putih masih bisa menempel ketat Australia. Kedua negara saat ini hanya terpaut jarak 1 angka di peringkat kedua dan ketiga. Rencana besar Kluivert langsung didukung penuh oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI. Pemilik Oxford United ini sudah membawa Zulkifli Syukur dan Sjoerd Wonberg untuk staf kepelatihan. Erick Thohir juga berencana menyiapkan pesawat khusus untuk skuad Garuda. Itu untuk mempersiapkan laga tanggal 25. Jadi tanggal 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi maksimal dan beristirahat. Sama seperti para pemain ketika dari Bahrain ke Cina. Janji Erick Thohir. Kemenangan harga mati melawan Bahrain. Rencana berbeda bakal dijalankan Patrick Kluivert saat menghadapi Bahrain. Meski begitu, pelatih asal Belanda ini perlu mewaspadai performa gila skuad Mutiara Teluk. Bahrain baru menelan 1 kekalahan dari 6 laga terakhir di semua turnamen. Penampilan pasukan merah semakin menggila di kompetisi Piala Teluk 2024. Di turnamen ini, Bahrain sukses membungkam Arab Saudi dengan skor 3-2. Selain itu, skuad Mutiara Teluk juga sukses mengalahkan Irak dengan skor 2-0. Bahrain terus melaju ke partai final hingga merengkuh gelar juara usai mengalahkan Oman. Gelar Piala Teluk kedua ini bikin Dragan Talajik bangga dengan permainan anak asuhnya. Saya sangat bangga dengan 30 pemain saya. Sungguh luar biasa apa yang mereka capai di sini, 15 hingga 20 hari tanpa masalah dalam tim.
Luar biasa, saya bangga dengan cara mereka bermain serta bagaimana mereka mencapai final, ujar ex-pelatih Muangthong United tersebut. Penampilan hebat Bahrain di Piala Teluk bikin Talajic semakin besar kepala. Berikutnya, pelatih asal Kroasia ini langsung keluar-keluar ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah memenangkan Piala Teluk, kami menerima dorongan besar dan kami berharap dapat menggunakan momentum positif ini untuk tampil baik di kualifikasi Piala Dunia. Saya yakin generasi ini akan membuat sejarah bagi sepak bola Bahrain di Piala Dunia, ujar Talajic kepada Reuters. Ambisi besar Talajic semakin berkobar karena didukung penuh oleh Raja Bahrain. Mabruk, saya berterima kasih kepada Raja atas kepercayaannya kepada tim nasional untuk mempersembahkan gelar juara. Pertandingan ini untuk yang mulia. Kami bermain dengan satu hati, satu jiwa untuk kerajaan, ujar sang pelatih di hadapan Raja Bahrain. Kepercayaan tinggi Dragan Talajic nggak lantas bikin Patrick Kluivert gentar. Buktinya pelatih anyar timnas Indonesia ini malah optimis bisa menang kontra Bahrain di Gelora Bung Karno. Kami harus tajam saat melawan Australia dan Bahrain. Dari 2 pertandingan itu saya ingin mendapatkan 4 poin. Tentu kami ingin mendapatkan 6 poin, tapi kami juga harus menghormati lawan, ujar Kluivert kepada wartawan. Jika berhasil menang, skuad Garuda bisa mengumpulkan 10 poin dari 8 laga. Jumlah angka ini bisa diraih asal skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia di partai sebelumnya. Koleksi 10 poin ini bakal sulit dikejar oleh para rival di bawah timnas Indonesia. Syaratnya Arab Saudi harus kalah dari Jepang dan Cina ditumbangkan Australia. Kesempatan timnas Indonesia semakin besar karena bermain di depan puluhan ribu supporter Garuda. Suasana meriah Gelora Bung Karno sukses bikin media internasional memuji publik tanah air. Koreo buatan Ultras Garuda juga sampai bikin kanal berita Jepang merinding. Koreografi Godzilla raksasa yang dilakukan supporter Indonesia di tengah badai petir saat pertandingan timnas Jepang di Jakarta mendapat sambutan meriah, tulis media Soccer Hihyo. Saat mental skuad Garuda semakin kuat, Bahrain justru diprediksi bakal ketar-ketir. Pasalnya, rencana BFA selaku federasi sudah dipastikan gagal oleh AFC. Federasi Sepak Bola Asia ini sudah memutuskan laga bakal tetap digelar di Jakarta. Suasana angker Gelora Bung Karno diprediksi bisa bikin Bahrain kena mental. Dapatkan cookies coklat Lumer Full Coklat, beli 1 gratis 1. Cek linknya di bawah ini. Balas dendam kalahkan Cina di kandang. Cina disebut akan memberikan tantangan berat bagi timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Negeri tirai bambu siap mengerahkan seluruh kekuatan demi mendapatkan hasil positif. Hal ini dilakukan demi menjaga asa untuk bisa lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Apalagi Cina saat ini masih menempati peringkat terbawah di tangga klasemen grup C. Bahkan Branko Ivankovic dikabarkan bakal menantang Patrick Kluivert dengan skuad baru. Pasalnya pelatih asal Kroasia tersebut ingin mengecoh timnas Indonesia dengan strategi yang sulit dibaca. Ivankovic disebut akan memanggil sejumlah bakat potensial dari skuad U20. Menurut laporan, Dui Yezeng yang memperkuat tim kasta ketiga Liga Spanyol menjadi salah satu kandidat. Selain itu, Cina juga akan diperkuat sejumlah pilar utama yang sempat absen di pertemuan sebelumnya. Sebut saja pemain senior seperti Wu Lei yang akan diturunkan di Stadion Gelora Bung Karno. Kehadiran winger 33 tahun ini diprediksi bakal menjadi momok bagi pertahanan Indonesia. Pasalnya, Wu merupakan top skor Liga Super Cina sepanjang masa dengan torehan 165 gol. Selain itu, penggawa Shanghai Port itu juga sudah mengemas 36 gol selama memperkuat pasukan naga. Gak cuma Wei, Alan yang merupakan naturalisasi asal Brazil juga berpotensi dimainkan. Bahkan lini serang negeri tirai bambu diprediksi akan semakin tajam saat berhadapan dengan Indonesia. Pasalnya, Ivankovic baru saja ketambahan amunisi baru asal Afrika yakni Oscar Tatimaritu. Tambahan amunisi ini diprediksi akan menyulitkan timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Apalagi Ivankovic sangat berambisi menumbangkan anak asuh Kluivert di hadapan publiknya sendiri. Menatap 4 pertandingan berikutnya, Branko Ivankovic mengatakan bahwa saat menghadapi Indonesia, target Cina berusaha mengalahkan lawan, tulis media 163.com. Di sisi lain, pasukan Garuda juga berambisi meraih kemenangan menghadapi timnas Tiongkok. Timnas Indonesia wajib mengambil 3 angka demi menjaga asa bermain di Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert diprediksi bakal menggunakan taktik terbaiknya di laga kontra Cina.
Dirinya nggak bakal mengulangi kesalahan yang sama dengan Shin Tae-yong di pertemuan pertama. Pasalnya saat itu skuad Garuda harus bertekuk lutut karena strategi coba-coba dari coach Shin Tae-yong. Sebaliknya, Kluivert bakal tampil ngegas sejak menit pertama untuk menguasai pertandingan. Bahkan ex-striker Barcelona ini mengaku bakal menggempur pertahanan Tiongkok habis-habisan. Kluivert nggak mau anak asuhnya bermain pasif menunggu counter attack seperti di era Shin Tae-yong. Menyerang tentunya karena bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan tanpa memegang bola. Tapi ini juga fleksibel tergantung siapa lawan kita, ujar Kluivert. Apalagi Indonesia sangat diuntungkan karena bermain di Gelora Bung Karno. Atmosfer dan antusiasme para pendukung setia Merah Putih selalu berhasil mengandaskan langkah tim tamu. Hal ini dibuktikan dengan rekor gemilang Rizky Ridho dan kawan-kawan saat bermain di ronde ketiga. Pasalnya, Indonesia cuma sekali menelan kekalahan di GBK saat menghadapi timnas Jepang. Sisanya pasukan Merah Putih berhasil meraih hasil imbang kontra Australia. Bahkan, timnas Indonesia mengamankan kemenangan heroik atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Anak asuh Kluivert diprediksi akan kembali mendapatkan dukungan penuh dari para Ultras Garuda. Asalnya, laga ini bakal menjadi titik penentu langkah Merah Putih melenggang ke Piala Dunia 2026. 3 poin menjadi harga mati bagi pasukan Garuda untuk bisa mengamankan posisi di ronde ketiga. Apalagi Indonesia semakin diuntungkan seandainya Jepang bisa menundukkan Australia. Mati-matian menahan kekuatan Jepang. Langkah terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga akan ditutup dengan pertandingan yang sulit. Pasalnya, tim Merah Putih harus berlaga melawan Jepang di Osaka. Tim Samurai Biru jauh lebih diunggulkan karena tampil di hadapan publiknya sendiri. Seperti diketahui, supporter Jepang gak kalah fanatik dengan pendukung Indonesia. Bahkan Jepang punya rekor bagus saat bermain di stadion sendiri pada ronde ketiga. Tim Samurai Biru berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 kali seri. Namun anak asuh Patrick Kluivert bukannya tanpa peluang di pertandingan ini. Apalagi skuad Matahari Terbit kemungkinan besar sudah mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Jepang hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk bisa berlaga di Amerika. Celah ini meski dimanfaatkan dengan baik oleh Kluivert dan anak asuhnya. Timnas Indonesia wajib berjuang mati-matian supaya bisa mencuri poin kontra Jepang. Di lain sisi, Martin Paes harus berjibaku mengamankan gawangnya dari serangan. Pasalnya, selisih gol peringkat 2-6 masih sangat berdekatan dan berpotensi mempengaruhi klasemen. Maka dari itu, timnas Indonesia nggak boleh kebobolan lebih dari 2 gol kontra Jepang. Rencana besar Patrick Kluivert. Ambisi besar Patrick Kluivert di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia mendapatkan dukungan yang signifikan. Pasalnya, skuad Garuda kembali kedatangan penggawa naturalisasi baru. Sebut saja seperti Ole Romani yang proses perpindahan kewarganegaraannya telah selesai. Selain itu, penggawa Oxford United ini disumpah bersama tim Gaypens dan Dion Marks. Belum lagi, timnas Indonesia juga sedang mempercepat proses naturalisasi Jairo Ridwal. Gelandang Royal Antwerp ini dikabarkan akan segera pergi ke Jakarta untuk memberikan dokumennya. Gak puas dengan kehadiran Romani dan Jairo, PSSI kembali dikabarkan dekati 2 pemain keturunan baru. Info ini datang dari YouTuber Yusa Nugraha yang punya koneksi ke federasi. Ini info A1. Saya dengar dari pengurus PSSI kabarnya ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper, ujar Yusa di kanal YouTube-nya. Patrick Kluivert merasa fokus di Piala Dunia dan lolos ke Piala Asia saja nggak cukup. Pasalnya, legenda AC Milan ini juga berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade. Pelatih asal Amsterdam ini bahkan telah membuat target jangka panjang guna meraih impian tersebut. Untuk itu, dirinya ingin segera memperlihatkan hasil positif di 6 bulan awal kepelatihan. Seperti yang saya bilang, kami sudah punya rencana 4 tahun. Kami sudah bagi menjadi 2 rencana. Yang pertama membuat impact dan melihat hasilnya di Piala Dunia. Tapi itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan. Ujar mantan pelatih timnas Curaçao tersebut. Sementara itu, Kluivert juga memiliki rencana besar untuk membangun tim secara jangka panjang. Bahkan dirinya disebut akan melibatkan timnas Indonesia U23 di dalamnya. Lalu setelah itu kami akan membangun tim dan mengimplementasikan rencana tersebut. Ini adalah plan keduanya. Kami akan melanjutkan journey di fase kedua untuk menatap Piala Dunia edisi selanjutnya, termasuk mempersiapkan tim U23 untuk Olimpiade 2028. Tambah Patrick Kluivert. Dapatkan kaos timnas Indonesia warna hitam dari Erspo dengan harga yang terjangkau.
Cek linknya di bawah ini. Dengan ambisi besar Patrick Kluivert dalam sisa laga ronde ketiga, akankah dirinya mampu membawa Indonesia terbang tinggi menuju Piala Dunia?